Sob, Innova Scenic memang jadi penguasa di MPV mewah Indonesia sob, karena mobil itu punya versi biasa dan punya versi hybrid, meskipun menghilangkan versi dieselnya. Nah, tapi kalau ketemu sama yang satu ini, apakah masih jadi penguasa? Let's start the engine and play the intro. TNT Corner, capturing automotive from another side. TNT Corner, capturing automotive from another side. Ini adalah mobil keluaran produsen Tiongkok sob. Memang mobil-mobil keluaran Tiongkok itu kadang masih jadi keraguan untuk masyarakat Indonesia khususnya. Namun, berjalannya waktu mereka juga semakin memperbaiki dari kualitas atau berdamai dengan kualitas dan memperkecil harganya. Sebagai contoh, Wuling Alves yang harganya mengejutkan sob karena cuma 200 jutaan aja dengan kapasitas seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi inovasi gila-gilaan adalah MPV yang akan kita bahas ini sob. Mari langsung aja kita kulik Geely yang punya angkot keren ini sob. Ya, teman-teman nggak salah dengar, memang angkot. Tapi sebelum itu, kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton dan subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Geely, dulu merek yang punya nama kurang bagus di Indonesia sob, karena hanya fokus menjual mobil murah aja, Geely Panda. Meskipun mobil itu di beberapa komunitas mengatakan bahwa Geely Panda adalah mobil kecil murah yang punya ketahanan mesin yang bagus. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa mobil itu adalah mobil yang banyak macetnya di jalanan sob, karena buatan Tiongkok. Tapi tak mau menyerah di sana, Geely mempersiapkan perusahaan baru yang lebih keren pastinya sob. Nggak berinovasi, nggak hidup. Kalau dalam bahasa Yunaninya, raubah ramangan sob. Begitulah kira-kira Tiongkok sekarang, yang menjadikan pusat kemodernan kendaraan, bahkan Jepang pun sampai kewalahan mengimbangi teknologinya, karena produk Tiongkok harganya murah-murah sob. Secara harga, Jepang susah mengikuti. Meskipun aslinya, produk Tiongkok yang ada di Indonesia harganya udah lebih mahal sih dari negara lain, apalagi negara asal. Nah, yang akan kita bahas ini bisa bikin Innova bertekuk lutut sob. Selain inovasinya, bentuknya dan juga teknologinya sudah sangat futuristik. Tentu saja kita tidak akan membandingkan secara spek, tapi secara pasar, karena ini tidak bertenaga mesin atau hybrid seperti Innova. Inilah Geely M-Vision. Geely M-Vision EV dibuat didasarkan pada arsitektur CM yang akan menjadi bagian dari armada Waymo. Nah, menawarkan layanan transportasi online otonom di Amerika Serikat. Bila Geely sudah menembus pasar Amerika, tentunya tak sulit untuk menembus pasar ASEAN sendiri sob, termasuk Indonesia. Terlebih, Tiongkok lebih dekat ke Asia daripada ke Amerika. Arsitektur CM adalah arsitektur eksklusif Zeekr untuk masa depan mobilitas cerdas dan merupakan arsitektur elektrik pertama di dunia yang dikembangkan khusus untuk mobilitas tanpa pengemudi. Nah, Zeekr ini sendiri sob adalah anak perusahaan Geely yang kastanya malah ada di atasnya. Minivan tersebut dirancang di Sweden dan Zeekr yang tadinya hanya untuk tujuan rideshare. Hal ini cukup menepis rumor tentang kemungkinan menawarkannya sebagai kendaraan pribadi atau kendaraan massal. Dengan kata lain, ini cuma untuk transportasi umum sob. Familiarnya di Indonesia adalah angkot. Tapi otomatis, apa nggak terlalu gokil tuh? Nah, model ini diarahkan pada skenario aplikasi tanpa pengemudi yang dapat mengakses sistem, penggerak cerdas, dan kompatibel dengan berbagai solusi teknologi tanpa pengemudi menurut Zeekr. Konsep Zeekr M-Vision terlihat cukup modern dengan siluet yang ramping, permukaan yang bersih, unit pencahayaan LED yang terintegrasi, dan juga dalam ekstensi kaca depan
depan dan belakang, gagang pintu flash, dan serangkaian sensor untuk ADAS canggih yang dipasangkan di atap, bumper, fender, dan panel seperempat belakang membuat Zeekr ini menjadi mobil yang sangat aman sob. Zeekr M-Vision menawarkan interior yang luas sambil menghilangkan pilar B. Satu set pintu geser besar memberikan akses mudah ke kabin sob. Jadi pintu depan dan pintu belakangnya menggeser ke depan dan ke belakang, nggak ada sambungan di tengah. Jadi sangat nyaman untuk masuk ke mobil ini sob. Apalagi ini difungsikan untuk mobil transportasi umum. Ya kalau bahasa kerennya adalah go-kart atau grab car, gitulah. Nah, fiturnya saat penumpang mendekati mobil, gagang pintu flash menyala dan pintu terbuka dengan satu sentuhan. Di dalam tidak ada setir, jadi kelima kursinya untuk penumpang semua sob. Dashboardnya memiliki tampilan futuristik dengan layar besar di tengah, speaker di samping, dan juga ventilasi udara tersembunyi. Sedangkan joknya dilapisi wol dan juga kain. Tata letak dua baris dapat dikonfigurasikan dengan cara tradisional menghadap ke depan. Tapi, kursi depan dapat berputar 180 derajat dan menciptakan suasana ruang tamu yang dikombinasikan sob. Tentunya, ini akan jadi mobil yang seperti memiliki autopilot. Bisa untuk meeting, bisa untuk perjalanan dinas dan ketemu klien sob. Tapi, bisa juga kalau mau digunakan dengan tujuan negatif daripada mencari sebuah hotel. Tahu kan maksud aneh? Jadi lumayan bahaya nih kalau di Indonesia. Zeekr mengatakan bahwa ini adalah tempat untuk menghibur teman, bekerja, dan mengadakan pertemuan, menyelesaikan pekerjaan rumah untuk siswa, dan menonton pertunjukan, bersantai, atau bahkan tidur. Jadi malah kayak tempat wisata sob. Menurut Geely, platform CM yang baru adalah versi disempurnakan dengan sustainable experience arsitektur yang telah mendukung model-model dari Volvo, Polestar, Lotus, dan juga Smart. Namun, yang satu ini secara khusus dikembangkan untuk MPV dan kendaraan. Mobil ini memiliki jarak sumbu roda 2700 mm dan juga 3300 mm. Belum diketahui spesifikasi teknis tentang motor listrik atau baterai yang akan digunakan di mobil ini sob. Zeekr mengatakan bahwa setiap sumbu rodanya akan menempuh jarak hingga 500.000 km dalam 5 tahun dengan kapasitas berkendara lebih dari 16 jam per hari. Prototipe tersamar dari robot taksi Zeekr telah tertangkap sedang diuji di Swedia sob. Berarti bahwa versi produksi akan semakin dekat. Kendaraan tersebut akan digunakan dalam layanan ride-hailing Waymo atau Waymo One dan akan tersedia dalam komersial di Amerika Serikat sob. Kendaraan tersebut akan dikembangkan Swedia di Zeekr China Europe Vehicle Technology Center dan akan mulai diproduksi pada tahun depan sob atau tahun 2024. Nah, kira-kira dengan Ioniq 5 dan Ioniq 6 yang sudah semodern itu, apakah mobil ini juga akan ikut menyambangi Indonesia? Gak ada yang mustahil sob. Kita tunggu saja. So, sekian dulu sob info dari TNT Corner. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, sukses usahanya, dan semoga segera memiliki apa yang diimpikannya sob. Amin. See you next video. Tetap semangat, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan I'll be back. Ciao.